itu mulai dari belum ngerti Kak, tapi penasaran juga sama Shutterstock gitu kan, dari Ashila. Lalu dia bilang juga pernah punya tapi nggak paham menunya dan nge-link dengan cara pembayaran fotonya. Oke. Belum terlalu paham, sekedar tahu, belum tahu recently, baru tahu, belum tahu dan oke, berarti ini teman-teman masih belum banyak tahu ya sebenarnya. Aku anggap semuanya masih awam terkait Shutterstock gitu ya. Nah, ini mungkin aku akan spesifik aja ke jualan foto karena kita ngomongin dari judulnya kan lebih ke memanfaatkan fotografi untuk jadi cuan ya, untuk jadi duit gitu. Nah, balik lagi modal jualannya apa sih Mas gitu kan? Kalau aku dulu awalnya cuma pakai HP doang, tapi kalau teman punya DSLR atau punya mirrorless itu juga bisa, dan paling penting kalau menurutku justru laptop sih gitu. Kalau kayaknya semua laptop, semua orang hampir punya laptop ya sekarang ya. Atau kalau nggak punya sebenarnya bisa juga kita jualan lewat HP doang karena di Shutterstock itu udah ada aplikasinya. Jadi kalau teman-teman mau jualan lewat HP langsung tuh juga bisa. Masalah pertama adalah kenapa fotonya ditolak gitu, padahal merasa fotonya paling bagus gitu. Kalau Shutterstock biasanya nanti akan ketemu banyak alasan kenapa ditolak. Biasanya kalau kesalahan ini aku bagi dua ya, ada kesalahan fotografi, ada kesalahan waktu submit gitu ya. Kesalahan fotografi sih yang paling banyak ditemukan, bukan kesalahan waktu submit. Jadi kesalahan fotografi itu ketika kita lagi foto itu fokusnya kurang pas gitu, itu bisa fokusnya kurang pas. Atau bisa juga secara noise, atau kita kalau teman-teman pakai DSLR itu kan ada ISO-nya ya, ISO-nya terlalu tinggi gitu. Nah, itu bisa juga jadi ditolak gitu. Atau exposure. Jadi dia terlalu gelap atau terlalu terang. Nah, itu juga bisa ada trademark. Trademark itu logo ya teman-teman, logo atau tulisan. Jadi Shutterstock itu tidak bisa menerima tulisan atau logo sekarang tuh. Jadi mereka akan langsung auto reject kalau teman-teman foto ada logonya. Gitu. Atau similar content. Similar content itu lebih tepatnya kayak kita upload beberapa foto yang hampir cenderung mirip, udah keterima satu terus sisanya ditolak gitu. Nah itu karena yang ada di antara 3 foto itu udah ada perwakilannya satu. Nah itu biasanya duanya kena ditolak karena alasan similar content. Atau juga ketika kesalahan submit atau ketika kita kan kalau teman-teman mau jualan foto ya, itu kan kita harus masukin metadata, masukin keyword dan sebagainya. Nah itu bisa jadi ketika masukin itu salah juga gitu kan. Mulai dari model rilisnya salah. Ini agak expert sih kalau model rilis ya. Kalau teman-teman mulai sebisa mungkin jangan jual wajah manusia dulu, ntar bakalan aja gitu. Karena teman-teman harus pahami dulu platformnya sebelum jual yang agak-agak advance gitu ya. Terus juga bisa jualan salah di intellectual property. Misal teman-teman jualan coba untuk submit foto mainan, nah itu juga bisa ditolak karena intellectual property. Jadi mereka juga menjunjung tinggi hak kekayaan intelektual juga. Terus yang ketiga adalah keyword. Kalau keywordnya salah nih, nggak masuk, nggak relevan sama fotonya, itu juga bisa ditolak. Atau detailsnya, deskripsinya itu tidak sesuai dengan fotonya, itu juga pasti ditolak gitu kan. Atau spelling and grammar-nya banyak typo, itu juga pasti ditolak. Nah itu ada non-listenable content, itu adalah konten-konten yang memang nggak boleh dijual. Misal kayak mainan itu juga termasuk non-listenable content. Atau mungkin ada beberapa foto yang tidak bernilai atau tidak memiliki nilai jual. Nah itu bisa aja ditolak. Ya, pakai DSLR atau mirrorless, nah itu coba diperhatikan juga nih ya, ISO, focal length sama shutter speed-nya itu harus diperhatikan. Kalau menurutku nih amannya kalau teman-teman mau jualan foto, ISO-nya tuh maksimal cuma 800 saja nih. Kalau buat teman-teman yang udah punya ini ya, DSLR atau mirrorless ya. F-nya itu jangan terlalu sempit, jangan pakai lensa fix, biasanya ditolak karena fokus. Kecuali kalau teman-teman udah mahir banget untuk mainin fokus, itu boleh gitu. Tapi kalau menurutku paling aman tuh 5,6 itu udah aman. Terus shutter speed ini biar nggak ngeblur itu sebisa mungkin minimal tuh 1/60. Kalau aku sih di atas 100 ya pasti ya. Tapi kalau paling ditolerir banget itu 1/60 gitu ya.
Dan juga jangan lupa juga untuk pastikan titik fokus tuh jatuh di alatnya, di objek fotonya maksudnya. Jadi biar fokusnya nggak kemana-mana gitu. Terus juga jangan lupa untuk bikin settingan kamera berada di titik maksimal. Jadi jangan pernah pakai kamera baik HP ataupun DSLR itu ke kompres. Karena kalau ke kompres pasti Shutterstock aja waktu ngupload langsung ditolak itu bisa karena terlalu kecil ukurannya. Kalau bisa bener-bener dimentokin, dimaksimalin gitu. Jadi ukurannya itu ber-MB di atas 2 atau 3 MB lah kalau bisa gitu. Jadi pokoknya di dimensi yang paling maksimal. Karena kalau yang di minimal itu kemungkinan ditolaknya lebih gede. Terus buat teman-teman yang mau suka nih foto-foto dengan Android atau mungkin iPhone juga ada sih. Pokoknya dengan HP lah lebih tepatnya. Itu jangan lupa untuk mematikan fitur AI atau fitur beauty ya. Karena kalau pakai AI atau beauty itu otomatis fotonya ke kompres ataupun mungkin jadi nggak detail dan sebagainya. Itu Shutterstock nggak suka untuk fitur AI atau fitur beauty. Make sure beberapa hal. Satu adalah objek fotonya itu tidak kekurangan cahaya. Jadi biar fotonya itu benar-benar dalam kondisi prima sehingga ISO-nya nggak turun gitu. Jadi jangan pernah kekurangan cahaya intinya. Terus jangan juga untuk mengandung logo atau tulisan kalau mau disubmit secara komersial atau komersil itu jangan ada logo atau tulisan. Terus juga ekspor sebanyak mungkin variasi dari objek foto atau mungkin bisa dibilang angle-nya ya. Jadi kalau mau foto itu bisa dari samping atau dari atas atau dari mana atau mungkin objeknya digerakin ke arah mana biar variasinya makin banyak. Karena kalau variasinya makin banyak, juga kemungkinan di submit-nya itu juga makin gede. Gitu. Di approve-nya itu juga semakin besar. Bingung, pengen cepet-cepet laku nih, gimana caranya ya? Coba teman-teman jepret beberapa foto, kategori foto yang high demand atau yang banyak peminatnya. Yang pertama adalah medical concept alias medik ya, seperti dokter dan sebagainya gitu. Karena sekarang kebutuhan medik itu makin gede gitu kan, karena pandemi tentunya gitu. Atau food and drink, makanan, terutama makanan Indonesia itu banyak banget yang belum diekspor. Jadi kalau kita punya makanan-makanan tradisional atau makanan-makanan khas itu bisa banget untuk diekspor gitu. People itu laku banget, itu juga muka-muka orang itu laku dan banyak juga peminatnya, industri, emotion, dan lain banyak lagi gitu. Jadi banyak banget ya yang bisa diekspor atau tematik-tematik seperti Hari Ibu atau mungkin Hari Natal atau perayaan Hari Bumi dan sebagainya itu bisa banget untuk diekspor juga gitu. Dan itu kemungkinan besar lakunya juga makin gede.